Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh yang melawan. Hidup yang melawan. Hari ini, sore ini kita sedang berada di tenda perjuangan PPA PPMI PT Chandra Kemas Abadi yang berlokasi tepatnya di depan Hotel Cibatu, yaitu berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Kebetulan di tenda sudah berdiri sejak Jumat kemarin, kurang lebih 5 hari ya. Sudah 5 hari dengan tuntutan kita pekerjakan kembali pengurus dan anggota PPA PPMI PT Chandra Kemas Abadi sebagai karyawan tetap. Karena rata-rata masa kerjanya sudah di atas 5 tahun semua mempunyai kinerja yang baik, tidak pernah sekalipun mendapatkan surat peringatan, apalagi sampai dengan surat peringatan 3 ini. Jadi perusahaan sudah mem-PHK pengurus PPMI beserta anggota tanpa dasar, tanpa alasan, kan begitu ya. Ini adalah kearogansian manajemen yang semakin merajalela, membabi buta akibat Undang-Undang Cipta Kerja yang hari ini sudah berubah menjadi Perpu ya. Hari ini sangat luar biasa sudah berubah menjadi Perpu, yaitu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan sedikit kita bahas terkait banner-banner kita. Kita kemarin ada pasang 2 banner terkait dengan pemerintahan pusat yang hari ini sudah disita oleh Polres pada malam tahun baru ya, pada sebelum pergantian tahun ya gitu. Jadi datang pihak Polres sama Polsek, kurang lebih 3 mobil membuka banner kami gitu. Jadi mereka pun tidak jelas alasannya apa, sehingga ini patut kita pertanyakan nanti. Kembali kepada terkait pemutusan hubungan kerja sepihak, di sini kita akan tetap berjuang ya. Ya, di sini juga kebetulan ada Sekretaris Umum Pak Topik PPA PPMI PT Chandra Kemas Abadi yang sama juga masa kerjanya di atas 5 tahun, di PHK sepihak juga. Ada mantan ketua PPA PPMI PT Chandra Kemas Abadi dulu yang periode pertama mendirikan tenda juga di sini, tepatnya sama di sini 19 orang saat itu. Dan hari ini dipastikan sampai dengan tanggal 5 ada 11 orang ya. 11 orang. Ada 11 orang. Ada Pak Gilang juga. Besok tanggal 5 terakhir bekerja, itu sudah dipastikan. Ada Pak Asep, ada Pak Lili ya. Kebanyakan di sini adalah sebagai warga ya, warga. Ada warga Desa Cibatu, ada warga Desa Cilandak, karena perusahaan ini berdiri di antara 2 desa, Desa Cibatu dan Desa Cilandak gitu. Ya, perkenalkan, nama saya juga Lili Hambali di sini ya, kebetulan sebagai warga. Saya ketua DPC PPMI Kabupaten Purwakarta. Juga tempat tinggal saya tidak jauh dari perusahaan ini. Saya juga tepatnya sebagai warga. Jadi kita menganggap di sini sudah terjadi kejoliman terhadap serikat pekerja. Ini bisa terindikasi perspektif kita adalah union busting. Juga alhamdulillah di sini kita kedatangan tamu kehormatan dari jauh. Ada Bapak Mauludin Purnama. Siap. Sebagai Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka sekaligus Ketua PPA PPMI PT Suton Ligung Indonesia, didampingi oleh Bapak Sekum, Bapak Warjana ya, orator nasional juga di sini yang luar biasa gitu. Juga ada Bapak Boy, juga ada Bapak Bendum ya. Empat orang ya Majalengka hari 4 orang Pak Ketua. Baik, kita ngopi aja di sini. Ngopi itu adalah ngobrol pintar Pak. Bagaimana tentang bedah kasus. Kenapa alasannya kita mendirikan tenda, kenapa alasannya kita berjuang dan terus berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Itu intinya. Tapi tidak berdarah-darah tentunya, karena sudah ada jalur hukumnya yang harus kita tempuh. Baik, sebelum kita ke kawan-kawan di sini sebagai prinsipal, ya kita berikan kesempatan dulu kepada Bapak Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka, bagaimana pesan-kesannya terkait dengan perjuangan kawan-kawan di Purwakarta. Silakan Bapak Mauludin. Siap. Terima kasih Pak Ketua DPW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sangat luar biasa sekali karena 2 kali saya datang ke tenda di sini tuh. Berarti ini dua kali pendirian tenda gitu kan. Dan kasusnya masih sama gitu kan. Kasusnya masih sama, PHK sepihak. Dan ya miris juga gitu. Mirisnya kenapa sampai dilakukan oleh perusahaan, bahkan ini diberlakukannya itu kan kepada warga gitu. Warga sekitar ya yang jadi ini lucu juga ini perusahaan ini. Harusnya kan berpikir ketika pembebasan lahan ataupun pembebasan tanah menjadi suatu perusahaan itu kan tetap ada izin dan harus juga ada ya intinya kan lingkungan itu harus diberdayakan kan, seperti itu ya kawan-kawan. Ya contohnya lah perusahaan yang ada di Majalengka, karena saya kebetulan dari Majalengka. Perusahaan itu berada di desa saya sendiri, di Desa Buntu. Ya, alhamdulillah perusahaan tersebut ya memberdayakan ya untuk warganya dulu gitu. Nggak nyari kemana-mana dulu, warganya dulu. Kalau warganya udah masuk semua baru ngambil dari daerah lain gitu kan. Nah ini diberlakukan malah diberlakukan PHK sepihak gitu di sini. Ada berapa orang berarti? 11 orang ya. 11 orang sampai tanggal 5 diberlakukan PHK sepihak. Ini aduh, betul-betul sangat parah gitu kan yang dilakukan oleh manajemen. Ya mungkin ini juga imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya kami di Majalengka itu selalu menolak kalau misalkan Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam perusahaan kami itu. Kemarin juga sebenarnya Pak, itu di Majalengka juga sama. Kemarin itu pas perundingan PKB itu manajemen kekeh ingin memasukkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa saya kekeh nggak mau? Ya bukan masalah kita berjuang ya dari RUU sampai diundangkan gitu kan. Itu pun ya sebenarnya kan inilah alasan kami menolak gitu kan. Kalaupun misalkan diberlakukan di Kabupaten Majalengka ya pasti di Majalengka juga pasti akan berdiri tenda perjuangan itu. Ya harapan saya sih kita nggak usah lah, karena Undang-Undang Cipta Kerja kalau menurut saya ini ya sangat merugikan kaum pekerja khususnya. Jadi yang dikasih napas itu ya perusahaan gitu kan. Sedangkan kepada kita sebagai pekerja ya ini contohnya gitu. Saya 2 kali datang ke Purwakarta. Dulu mungkin di pas ketua yang pertama ya Pandang. Alhamdulillah juga sekarang orangnya hadir di sini gitu kan, ada selalu hadir. Bener-bener ini Pak Ketua ini luar biasa gitu kan. Dan sekarang pun saya datang ke sini dengan kasus yang serupa gitu. Ini yang bikin aduh parah gitu kan. Mungkin di sini bahasanya kayaknya nggak mau ada serikat pekerja ya Pak? Apa nggak mau ada PPMI? Union pasti. Karena kan ya mau di mana sebenarnya Pak. Di Majalengka juga sama. Kalau serikatnya PPMI itu kayak mikir 2 kali. Kenapa sih kita diberlakukan seperti itu ataupun diperlakukan seperti itu? Karena ya mohon maaf, kita tegak lurus untuk memperjuangkan hak-hak itu ya emang dengan perjuangan berdasarkan ya berajaskan Islam lah. Ini juga nih kedatangan tamu juga. Di antara naon eta? Alhamdulillah kedatangan rambutan. Lato-lato yang Lato-lato yang berbulu cek si Dede. Ya jadi pemerintah juga harusnya melihatlah ketika misalkan ada tenda seperti ini ya jangan hanya lewat ditanya gitu ada apa, permasalahannya apa, khususnya pemerintah di Kabupaten Purwakarta jangan lewat saja gitu, karena berdasarkan dari kawan-kawan yang di sini katanya sering lewat plat merah ya, mobil plat merah tapi hanya lewat doang gitu.
nanya hante itu. Padahal mah kan lamun orang Sunda mah biasana hade bahasa gitu kan. Cuman aduh, hade goreng ku bahasa, tapi ya mungkin karena kita selalu melawan pemerintah, ya melawan pemerintah juga atas dasar melawan kejoliman. Wah, ini nih rambutan, Bro. Asli Purwakarta. Rambutan. Baru metik ya. Majalengka mah paling di Waragati. Di Majalengka malah bener. Jadi harapan saya sih pemerintah lebih care lagi lah kepada pekerja khususnya di Kabupaten Purwakarta. Apabila terjadi seperti ini, ya segera untuk ditindaklanjuti, karena mereka juga membutuhkan pekerjaan, punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi tolonglah untuk pemerintah khususnya Kabupaten Purwakarta, lihat juga tenda perjuangan di depan perusahaan PT CKA Chandra Kemas Abadi. Ya mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sudah kita dengarkan penjelasan dari Ketua PPMI Majalengka. Sekarang kita dengarkan dari Sekretaris Umum DPC PPMI Kabupaten Majalengka terkait dengan tenda perjuangan ini. Baik, silakan Pak Seko. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua DPW. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita break karena bertepatan dengan azan maghrib, mari kita lanjutkan terkait keterangan dari Sekretaris DPC PPMI Kabupaten Majalengka terkait tenda perjuangan ini. Bagaimana kesan juga pendapatnya, karena ini adalah sebagian daripada perjuangan kita melawan kejoliman yang hari ini terus dilakukan oleh manajemen PT Chandra Kemas Abadi yang berdiri tepatnya di Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, terkait pemutusan hubungan kerja sepihak yang terus dilakukan kepada pengurus dan anggota PPA PPMI PT Chandra Kemas Abadi. Jadi ini adalah kali kedua kita membangun atau mendirikan tenda perjuangan di PT Chandra Kemas Abadi. Itu kurang lebih 19 orang pengurus dan anggota bisa diberangus, di Bumi Hanguskan. Dan hari ini terjadi terhadap pengurus dan anggota yang berjumlah kurang lebih 11 orang. Jadi bagaimana kita tidak punya pendapat bahwa ini adalah union busting atau penghalang-halangan dalam berserikat, ya. Atau di sini tidak adanya kebebasan berserikat, karena jelas manajemen hari ini terindikasi terhadap itu. Karena walau bagaimanapun kebebasan berserikat ini dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu bukan hanya kepada pihak manajemen kita meminta dan menegaskan, sekaligus kepada pihak pemerintah, ya, stakeholder terkait akan perselisihan hubungan industrial yang terjadi hari ini. Baik, kepada Pak Sekretaris Umum DPC PPMI Kabupaten Majalengka, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya Ketua DPW sekaligus Ketua DPC PPMI Kabupaten Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi buruh dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, ya. Bukan hanya di Purwakarta,
sekarang udah banyak di berbagai daerah. Apalagi sudah terjadinya pemasangan tenda. Nah, ini adalah suatu kegagalan ya. Saya rasa ini suatu kegagalan pemerintah saat ini, terutama bagi buruh Indonesia khususnya, karena memang di rejim inilah ya yang memang menggembor-gemborkan 10 juta lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, tapi nyatanya yang kita lihat sekarang ini banyak bermunculan PHK di mana-mana. Ya karena memang secara tidak langsung Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini disuguhkan memang yaitu salah satunya untuk memberangus serikat-serikat pekerja yang memang ya bisa dibilang oposisi lah, yang selalu mengkritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi pemerintah juga harus tahu, pemerintah itu dikritik karena memang kebijakannya yang merugikan kita sebagai pekerja, sebagai buruh ya. Karena memang kita juga nggak bisa dibohongi, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini dengan pesangon 0,5 ini ya itu suatu kejoliman terhadap kita. Memang sangat luar biasa pemerintah Jokowi saat ini ya. Ya, dari mulai RUU kita tetap konsisten menolak barang itu, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya memang itu salah satunya ya pesangon 0,5. Karena memang kalau misalkan ada serikat-serikat pekerja yang memang oposisi, yang memang bertentangan langsung secara tidak langsung. Karena pesangon 0,5 ini adalah senjata perusahaan untuk memberangus serikat pekerja. Nah, apalagi ini Chandra Kemas Abadi ini yang di PHK-nya itu bisa dibilang pribumi, orang lokal. Nah, ini kan apa ya? Suatu kejoliman yang sangat luar biasa. Karena manajemen juga harus berpikir adanya perusahaan ini, bisa dibangun perusahaan ini karena memang ada izin daripada lingkungan. Karena lingkungan memberikan izin juga, karena memang ya untuk agar supaya anaknya bisa bekerja, cucunya bisa bekerja, lingkungan sekitar bisa bekerja. Makanya kenapa pada saat pembebasan lahan ini diiyakan atau disetujui oleh lingkungan. Karena ya itu untuk lapangan pekerjaan di lingkungan tersebut. Tapi yang dilakukan manajemen PT CKA ini sangat luar biasa, menentang daripada perjanjian itu. Karena memang adanya perusahaan ini ya diharapkan berdampak positif untuk lingkungan. Kalau sekarang kan bisa dibilang dampak positifnya dari segi mana kan gitu. Dari lapangan pekerjaan pun sekarang lokal saja berani dikeluarkan. Kan untuk menjaga hubungan yang harmonis itu sebelah mana kan gak ada. Ini memang luar biasa, manajemen ini saya rasa emang luar biasa keterlaluan. Tidak mau menjalin komunikasi hubungan yang baik dengan lingkungan. Apalagi mereka ini semuanya berserikat, dikeluarkan secara sepihak. Ya sudah jelas, ini indikasinya masuk kepada union busting. Jadi jangan harap, jangan sampai PT CKA ini kita demo kan itu. Kita juga siap mengeluarkan massa aksi solidaritas dari Kabupaten Majalengka untuk hadir di perusahaan ini. Karena memang ini sudah sangat luar biasa gitu. Ini masuk ke dalam union busting. Makanya kalau misalkan manajemen tidak bisa berbuat baik, ya saya nyatakan kita siap dari Kabupaten Majalengka untuk aksi solidaritas ke PT CKA. Kita siap menurunkan ratusan bahkan ribuan orang ke sini. Apalagi jarak dari Majalengka ke Purwakarta ya aksesnya cuma lumayan dekat lah, bisa naik motor. Jadi kita bisa datang ke sini. Jadi ini peringatan keras untuk manajemen PT CKA. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik, kita akan adakan aksi solidaritas untuk kawan-kawan di PT CKA. Nah, untuk kawan-kawan yang sekarang sedang berselisih, tetap semangat. Jangan sampai lelah lah dalam berjuang. Dan ini juga peringatan keras ya
untuk Polres Purwakarta itu ngapain banner-banner sampai diambil begitu kan itu. Ini ada apa nih? Ada apa dengan Polres Purwakarta? Kalau sampai nanti kawan-kawan kita ngambil banner tersebut tidak dikasihkan, ya kita mau tidak mau Polres Purwakarta kita demo juga. Nah ini peringatan keras juga ya. Tolonglah Polres Purwakarta kooperatif dengan kita. Kita nggak ada masalah, kita nggak ada persoalan dengan Polres Purwakarta. Yang kita sekarang berselisih itu dengan perusahaan PT CKA, nggak ada hubungannya dengan pihak kepolisian. Nah terkait masalah banner Jokowi mundur, Jokowi mundur ini sudah jelas memang ya nggak ada, itu suatu pilihan. Kalau Jokowi tidak mau mundur, ya cabut undang-undang Omnibus Law. Apalagi sekarang dengan turunnya Perpu, itu sama saja undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law, sama saja dengan Perpu. Apa baiknya kan itu? Yang kita butuhkan saat ini adalah yang membuat kita buruh Indonesia merasa baik. Ya sekarang kita merasa tidak baik-baik saja. Dan ini juga tolong jadi warning juga untuk Presiden Jokowi. Nah itu Perpu dengan undang-undang Cipta Kerja itu apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sama-sama merugikan pekerja, sama merugikan buruh. Sekarang harus meleklah pemerintah pusat ini. Karena ini semua kelakuan daripada pemerintah pusat. Sehingga kami di daerah seperti ini merasakan dampak-dampaknya. Di PHK sebelah pihak lah. Mudah dibuang begitu saja. Padahal kita mengabdi kepada perusahaan ini bukan 1 tahun 2 tahun Pak. Kita 5 tahun, rata-rata itu 5 tahun untuk mengabdikan diri di perusahaan ini. Sehingga tumbuh berkembangnya perusahaan PT CKA ini. Itu 5 tahun kita andil di dalamnya. Tapi tanpa ada permasalahan apapun, karena kami berserikat, PPMI, kenapa dibuang begitu saja? Nah ini udah jelas indikasinya emang union busting. Jadi kita akan lawan keras apapun itu yang terindikasi union busting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk kawan-kawan. Yang pasti sekali lagi ini peringatan untuk Polres Purwakarta karena kita tidak ada masalah dengan kepolisian ya. Kita sekarang sedang berselisih itu dengan pemerintah ataupun dengan manajemen PT CKA. Jadi tolong kalau bisa ya pihak kepolisian juga memfasilitasi lah. Jangan sampai banner-banner kita diambil begitu saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekum DPC PPMI Kabupaten Majalengka atas suara hati ya ataupun terkait tenda perjuangan yang berdiri di depan perusahaan Chandra Kemas Abadi Purwakarta. Ya kita juga dari DPC PPMI Majalengka pengen tahu nih suara hati dari karyawannya sendiri ataupun kepengurusan PPA PPMI PT CKA. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan Pak Sekum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada kawan kami dari Majalengka ya, dari kepengurusan DPC Majalengka. Siap. Saya sangat banyak sekali ucapkan terima kasih. Ya, terkait dengan adanya tenda mogok kerja di sini dikarenakan karena korban PHK sepihak. Ya ini jelas terjadi di PHK sepihak karena kita itu status kita itu nggak jelas dari awal itu. Kami itu bekerja hampir rata-rata udah 5 tahun. Hampir ada rata-rata udah 5 tahun. Nyampe sekarang belum ada pengangkatan sama sekali, belum ada kejelasan. Kalau misalkan memang ini statusnya kontrak, ya kontraknya mana gitu, nggak ada kejelasan sama sekali. Dari pertama masuk kan kita awalnya masa percobaan. Masa percobaan kan itu hanya untuk karyawan tetap. Itu sudah jelas terjadi pelanggaran. Yang kedua, kita itu udah maksudnya udah perjanjian kerja itu lebih dari 2 kali. Itu juga udah batal demi hukum gitu kan. Ditambah lagi ini kita rata-rata sudah hampir masa kerjanya melebihi 5 tahun.
gitu. Makanya dari itu ini terkait PHK sepihak ini memang benar-benar perusahaan ini kekeh gitu. Nggak tahu kenapa, memang ini suatu tindakan union busting ditambah dengan adanya undang-undang cipta kerja atau undang-undang omnibus law ini sangat merugikan kita semua. Jadi melemahkan para kaum buruh. Jadi gimana ya? Maksudnya itu kita tuh jadi lemah. Jadi PHK itu merebak di mana-mana dengan adanya undang-undang cipta kerja ini. Ditambah mayoritas ini kita tuh yang di PHK itu warga lingkungan. Warga lingkungan. Mana sih gitu kan kepada pihak perusahaan kontribusinya terhadap lingkungan. Harusnya kan sebagai warga lingkungan itu bisa kerja di wilayahnya, di pabriknya ini gitu kan. Tetapi malah sebaliknya, seharusnya perusahaan ini bisa menyerap atau mengurangi populasi pengangguran. Tapi mana ini nyatanya malah menambah pengangguran. Ya mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik sebagai Sekretaris Umum PPA PPMI PT Chandra Kemas Abadi yang kebetulan juga sebagai salah satu prinsipal yang ter-PHK hari ini. Apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas. Ketika lahirnya Omnibus Law yang ada adalah 10 juta pengangguran karena PHK merebak di mana-mana. Ketika pemerintah memberikan keleluasaan mem-PHK hanya dengan alasan efisiensi itu bisa. Dan inilah yang terjadi hari ini. Kejoliman itu semakin merajalela. Secara hukum sudah jelas tadi disampaikan bahwa ketika masa percobaan ini ada yang juga yang sampai 1 tahun ya. Ya, ada. Masa percobaan 1 tahun. Dan kontrak juga sering terlambat. Kalau kita berbicara tentang secara hukum, mau undang-undang cipta kerja, mau undang-undang 13 itu sudah sah sebagai karyawan tetap. Maka dari itu kami di sini berjuang menolak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ya. Jadi ingat, kebijakan pemerintah pusat sudah sangat merugikan rakyat Indonesia hari ini. Ya. Ini kan terjadi beberapa kali, bukan hanya di Purwakarta, di Karawang juga terjadi. Kita baru beres juga di sana, kurang lebih hampir 3 bulan tenda juga berdiri di sana. Pemutusan hubungan kerja tanpa alasan, tanpa dasar. Kenapa pemerintah kok hanya diam ketika para manajemen melanggar aturan? Tapi kami yang tidak sedikit pun melanggar aturan di sini di PHK, pemerintah kok hanya diam? Ya, kita hanya meminta dasar. Dasarnya apa sih? Kok para pengurus dan anggota kami di PHK? Kan jelas, setiap perusahaan ada peraturan. Jangan-jangan di perusahaan nggak ada peraturan perusahaan untuk dasar-dasar agar pekerja itu di PHK. Kan harus jelas. Negara ini negara Indonesia dan negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi harus taat dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Dan kita di Serikat Pekerja belajar hukum ketenaga kerjaan. Maka dari itu ya kita berontak, kita melawan. Karena sudah terjadi penyalahgunaan hukum di sini. Kami harus taat instruksi, taat terhadap aturan, tapi manajemen sudah melanggar aturan kok dibiarkan. Itu. Jadi tolong, ketika aturan yang dibuat sudah lebih tendensius, lebih berat terhadap manajemen, hari ini kita yang berdampak terhadap aturan tersebut, tapi ada kesalahan kok dibiarkan. Jadi tolong kepada Dinas Tenaga Kerja khususnya atau ke Balai Pengawasan yang sudah kita juga berikan laporan ya. Cepat turun tangan, bantu cari solusinya. Karena menurut aturan Serikat Pekerja, pengusaha dan pemerintah harus mencegah agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Tapi hari ini sudah bukti-bukti. Kemarin 19 orang, hari ini ada 11 orang ya. 11 orang. Pengurus dan anggota. Mereka tidak pernah melihat apakah secara hukum mereka karyawan tetap atau tidak. Kan itu. Yang pasti ya kita akan tetap berjuang di sini. Ya. Karena hari ini kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Karena kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, anak kita, istri kita. Bagaimana kita terus melangsungkan kehidupan kita di hari esok.
apalagi ini sebagai warga. Perusahaan ini berdiri di atas 2 desa, tanah 2 desa. Tadi disebutin oleh ketua Pak Sekum DPC Kabupaten Majalengka. Ketika pembebasan lahan, tentunya kan ada MOU ya. Iya. Apalagi nih kebanyakan ini yang bekerja di PT Chandra Kebas Abadi kan sebagai warga. Berdiri di atas desa Cilandak dan Cibatu. Kebetulan ini dari desa Cilandak. Tadi ada Pak Lili dari desa Cibatu. Kan jelas. Tolonglah di sini kita lebih menggunakan hati kemanusiaan. Ya kalau anggota kami ini ada kesalahan melanggar aturan sehingga mengakibatkan PHK, ya kita pun hanya menerima, tapi akan tetap mengurus tentang pemutusan hubungan kerja. Ini kan tanpa dasar, tanpa alasan. Jadi kita akan tetap menuntut. Tuntutan kami ingat satu, pekerjakan kembali 11 orang anggota dan pengurus kami sebagai karyawan tetap. Betul kan? Betul. Pekerjaan. Ingat dari 70 kurang lebih 70 anggota dan pengurus kami hari ini tinggal berapa Pak Sep? Tinggal 6. Hanya tinggal 6. Kalau kita sebutkan ini sebagai union busting kan terkadang mereka mengelak. Tidak. Tapi ini nyatanya. Ketika pengurus dan anggota kami hanya tinggal 6 dari 78 orang ya waktu itu. Apa ini tidak terindikasi akan union busting? Nah ini jadi akan terlibat terhadap pidana Pak. Ya, union busting itu jelas. Siapapun ya di pasal 28 dilarang menghalang-halangi kebebasan berserikat. Mereka mau jadi anggota, tidak jadi anggota, jadi pengurus atau tidak jadi pengurus, membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja. Itu tidak ada paksaan. Ya mungkin seperti itu. Ya, hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Hidup buruh yang melawan. PPMI Mandiri, Maju, sejahtera, Allah ridho. Takbir. Allahu Akbar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi